Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Wahyuni dengan NIM 2041050200092. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau bisa dikatakan mengulas kembali materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah atau perekonomian 3 sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor merupakan perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, di mana rumah tangga sebagai konsumen, perusahaan sebagai produsen, serta pemerintah sebagai konsumen dan pemungut pajak. Selanjutnya, siklus perekonomian 3 sektor. Bisa dilihat pada gambar. Sebenarnya siklus perekonomian 3 sektor ini tidak jauh berbeda dengan siklus perekonomian 2 sektor. Yang membedakan adalah adanya sektor ketiga, yaitu pemerintah. Seperti yang tertera pada gambar, pada garis nomor 1, rumah tangga tetap menjadi konsumen dari perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Pada garis nomor 2, posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga, yang mengharuskan perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga dalam bentuk gaji, bunga, sewa, dan profit atau dividen. Sedangkan peran pemerintah dalam perekonomian 3 sektor ini mengakibatkan interaksi antar pelaku ekonomi menjadi semakin banyak. Pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Pada garis nomor 4 menunjukkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga kepada pemerintah. Ini merupakan pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga. Sedangkan pada garis nomor 5 terjadi aliran pendapatan dari perusahaan kepada pemerintah, yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga terlihat pada garis nomor 3. Pada garis nomor 3 tersebut terjadi interaksi antara pemerintah dengan rumah tangga berupa pembayaran atas faktor produksi atau subsidi. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk gaji, bunga, maupun transfer. Sedangkan pengeluaran pemerintah kepada perusahaan ditunjukkan pada garis nomor 6. Hal ini terjadi karena pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang disediakan oleh sektor perusahaan, sehingga pemerintah melakukan pembelian kepada perusahaan. Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian 3 sektor ini menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Dalam ekonomi 3 sektor ini, belum terdapat kegiatan ekspor dan impor. Oleh sebab itu, ekonomi 3 sektor ini disebut juga ekonomi tertutup. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Dalam keseimbangan berlaku kesamaan Y sama dengan C plus I plus G, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, I investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan Y sama dengan C plus S plus T, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, S adalah saving atau tabungan, dan T adalah pajak. Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T.
Apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka menjadi I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Setiap individu yang bekerja, perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan, wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung. Pajak tak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Jenis pemungutan yang berlaku dalam pajak tak langsung bersifat tak menentu. Salah satu pajak tak langsung adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Merupakan sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan tinggi. Yang kedua, pajak proporsional. Merupakan sistem pajak yang presentasi pungutan pajak tetap, berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif. Merupakan sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian tiga sektor, akibat adanya pajak, pendapatan disposable menjadi lebih kecil daripada pendapatan nasional, yang dinyatakan dalam persamaan YD sama dengan Y dikurangi T, di mana Y merupakan pendapatan nasional dan T merupakan pajak. Akibat penurunan pendapatan disposable ini, konsumsi dan tabungan juga ikut menurun. Demikian pengulangan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.